Oke, ini mangkoknya nih yang sudah saya lepas ya bearingnya. Jadi untuk melepas bearing dan seal oil yang ada di sini tuh mudah. Kita cukup balik seperti ini. Kemudian saya di sini pakai kunci shock 14. Kita masukin begini, tinggal kita ketok. Nanti itu akan turun bearing dengan oil sealnya ya. Nah, kemudian di sini kita sudah dapat nih bearing dan oil sealnya. Ya, oil sealnya ukuran 18 28 5,5. 5,5 nya ini agak nggak umum nih, jadi kita alternatifnya bisa pakai ke 6 atau mungkin ke 7 juga bisa, cuman saya ke 7 barangnya belum datang, ke yang 6 udah datang ya. Kita bisa langsung coba. Untuk tipe oil sealnya sendiri ini tipenya tipe TC nih. Jadi tipe TC ini untuk oil seal untuk poros as yang berputar di lingkungan yang berdebu, makanya dia ada lip atasnya nih seperti ini nih. Tuh, kalau tipe SC atau versi biasanya dari tipe TC itu dia nggak ada lip seperti ini, rata aja, hanya lip bawahnya aja gitu. Nah, dan dia menggunakan spring ya gitu. Ini mereknya bawaannya nih nggak ada sih, hanya tulisannya FB gitu ya. Untuk kualitasnya kalau saya lihat sih buruk nih, shapingannya seperti ini, nggak bagus ya. Nah, nanti kalau kita mengganti dengan ukuran oil seal yang lebih tebal, kalau ke 6 itu kan hanya selisih setengah mili ya, sedangkan kalau ke 7 itu berarti 1,5 mili. Kita harus coba kedudukannya. Di sini kan ada space nih antara si dudukan oil seal yang ini ya dengan dudukan bearing yang ini nih gitu. Nanti mereka dari jarak sini ke sini nih bersinggungan apa enggak, karena kalau bersinggungan berarti rubber sealnya itu mesti dilepas ya. Rubber seal yang bagian yang berhadapan dengan oil seal itu mesti dilepas. Tujuannya supaya apa? Supaya dia nggak bergesek. Ini udah saya lepas ya rubber sealnya. Jadi kalau rubber seal yang nggak dilepas, saya coba nih kalau ditempel seperti ini, si oil seal itu bergesekan dengan rubber seal si bearingnya gitu. Nanti lama kelamaan akan mengikis rubber seal dari si bearingnya sendiri dan dari si oil sealnya sendiri, sama nanti olinya akan lebih cepat kotor gitu kalau ada gesekan dari rubber ini gitu. Nah, kemudian untuk pemasangannya sendiri ya, ini saya sudah siapin nih bearing baru, jadi sekalian aja saya ganti bearingnya dengan bearing baru dan oil seal baru. Oil sealnya itu ketebalannya 6. Untuk yang 7-nya belum datang, jadi saya belum bisa gitu untuk melakukan pengetesan gitu ya, apakah dia bersinggungan apa enggak. Tapi nanti dari pemasangan oil seal yang 6 itu mungkin akan sedikit tergambar gitu, masih ada gap apa enggak kira-kira kalau untuk kita menggunakan oil seal yang ketebalannya lebih tebal lagi 1 mili gitu, atau oil seal ukuran 7 gitu. Nah, untuk bearingnya ini saya pakai ini original Koyo. Pastikan kalau kalian ganti bearing dengan merek ternama itu bearingnya original ya gitu. Ntar untuk cara membedakan bearing original dan tidak original itu teman-teman bisa nonton di YouTube ya gitu. Nah, ini dia. Ini saya coba copot rubber sealnya buat ngecek kualitasnya. Ternyata memang kalau yang ori itu dia bagus ya,
lipnya, jadi benar-benar dia bisa melakukan sealing dengan baik gitu. Ini sudah saya cek ya, kualitasnya bagus. Kemudian kalau kita bandingkan ini dengan yang bearing bawaan, kualitasnya kurang ya. Lihat, bisa dilihat perbedaan lip dari sealnya sendiri, dari seal si bearingnya sendiri tuh kurang rapih ya. Ini mungkin yang menyebabkan ada oli yang rembes ke bearingnya gitu ya. Oke, lanjut ini kita ke oil sealnya ya. Nah, saya bilang ini tipenya tipe TC, ini umum nih digunakan di otomotif, baik di motor atau di mobil ya. Ini ketebalannya 7, mereknya NOK ya, mereknya NOK original, kualitasnya bagus ya untuk NOK ya. Kemudian untuk pemasangannya sendiri, ini springnya udah saya lepas sengaja. Saya lepas springnya untuk pemasangannya, jadi nanti kita tekan pakai kunci shock. Nah, itu saya lepas itu supaya springnya itu nggak rusak ya pada saat kita menekan gitu, supaya tidak terjadi, menghindari kerusakan springnya gitu. Nah, kemudian untuk pemasangannya kita boleh kasih rubber grease ya, hanya sedikit aja ya, hanya untuk sekedar melembabkan si bagian rubbernya aja, sama menjaga agar rubbernya itu tidak cepat getas ya, hanya seperti ini. Jangan sampai tebal ya gitu, cukup sedikit aja seperti ini. Jadi kayak kita memasang kira-kira krim pelembab kulit ya, hanya untuk sekedar ini aja. Nah, oke, pemasangnya seperti ini dengan posisi yang ada springnya itu menghadap ke bagian bak olinya ya gitu. Lalu kita tekan. Ini saya pakai kunci shock ukuran 17 ya, di sininya sama nih, jadi dia pas di sini ya, seperti ini. Nah, ini kan di sini ada platnya gitu, kita tekan seperti ini, tujuannya agar dia masuknya rata ya gitu. Dan usahakan jangan ada pasir gitu, kalau bisa sih mengerjakannya di area yang tidak berpasir ya gitu, seperti ini. Kemudian kita masukkan, seperti ini, lalu kita tekan, kita dorong ke dalam. Oke, perlahan aja, jangan sampai rusak ya hasilnya. Agak berat, mungkin saya butuh sedikit bantuan rubber grease lagi sedikit. Jadi kita jangan terlalu paksa ya nekannya ya, agar plat yang ada di dalam oil sealnya itu nggak bengkok gitu. Hanya dioles aja nih. Oke, kita masukkan dulu ke
seperti ini, nanti baru ditekan ya. Kita masukkan. Oke, gini. Oke, kita boleh sedikit tekan begini ya. Belum lurus ini posisinya. Coba saya bantu tekan tepinya. Masih belum bisa nih, Pak, terlalu miring ya. Oke, kita masangnya santai aja ya, jangan terlalu terburu-buru, nanti takutnya malah kalau terlalu terburu-buru pemasangannya nggak sempurna ya. Tuh. Coba saya oles lagi rubber grease pada ininya. Oke. Kita masukkan lagi. Baru kita tekan lagi dengan ini agar dia masuk dengan sempurna ya. Belum full ini masuknya. Sampai rapat ya, ini masih ada bagian yang belum rapat, jadi dia harus rapat betul. Kita boleh ketok perlahan aja ya, hanya untuk membantu dia supaya rapat aja. Pelan aja, nggak perlu keras-keras. Baru kita cek pas sudah rapat atau belum. Oke, ini seperti ini ya. Sepertinya masih ada clearance sih dengan jarak ini nih.
Ini masih miring ini ya. Saya coba rapihkan dulu tepinya. Saya coba rapikan dulu tepinya. Bentar. Ini sudah rata, tapi sini masih belum ya. Usahakan sampai benar-benar rata dan rapat ya. Untuk memasang ini seal ini. Kalau pemasangannya baik, nanti hasilnya akan baik juga. Oke. Oke, ini sudah cukup rapat ya. Nah, sekarang saya akan nyoba dulu apa dia bersinggungan apa enggak. Kayaknya nih kalau saya lihat sih pakai yang 7 nih nggak memungkinkan nih. Kalau pakai yang 7 nih dia bisa lebih tinggi ke atas nih, sehingga dia bersinggungan dengan seal bearing ya gitu. Nanti yang ada lama-lama habis kekikis itu sama si seal bearing gitu. Ini kita coba, saya tes pakai plat ya. Kita pakai bearing ini aja nih, bearing yang lebih kecil kemarin. Nah ini, jadi ketika dia duduk seperti ini, itu dia nempel apa enggak. Sepertinya sih masih aman sih, ini masih ada clearance-nya ya. Takutnya nanti ketika udah saya pasang apa namanya, udah saya pasang bearingnya ternyata dia nggak aman ini. Oke, udah cakep nih, udah rapat. Setelah rapat ya, kita bersihkan sealnya, baru nanti kita pasang springnya. Oke, kita pasang springnya ya. Ini seperti ini. Cukup pasang springnya seperti ini. Oke.
Oke, sudah masuk ya springnya ya. Sudah terpasang lagi springnya. Nah, ini saya baiknya ngetes pakai apa ya, untuk ngetes dia bersinggungan atau enggak nih. Coba dengan plat ini nih. Nah, jadi ketika bearing yang besar ini kan, bearing yang besar itu kan dia duduk di sini ya nih, di bagian yang ini nih. Nih, ketika duduk itu dia rubber seal ntar bersinggungan atau enggak nih dengan ini nih. Itu ya. Coba pakai ini. Nah, ini kebetulan sama ini. Enggak sih, saya rasa nih enggak ada. Terasa dia bersinggungan nih, enggak ada nih. Oke. Sepertinya aman gitu kalau saya pasang rubber seal-nya. Jadi tujuannya sebenarnya rubber seal-nya ini untuk ngebantu si si oil seal-nya itu supaya dia tidak terlalu banjir ya gitu. Kalau di motor sih, kalau saya lihat sih, jadi pemasangan bearing dengan dua rubber RS-nya itu ada di posisi luar gitu. Jadi dibalik, sebaliknya dengan ini harusnya ada bearing dulu di sini, di sebelah sini oil seal gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi mungkin karena oil seal bawaannya si pembuat ininya dia sudah tahu kapasitasnya atau kemampuannya, jadi dia gunakan bantuan dari bearing dua rubber RS gitu untuk bantu ngebendung ngebendung kotoran ya gitu, untuk ngebantu ngebendung kotoran hasil dari gesekan antara si ini dengan batang pistonnya gitu, sama ngebantu ngebendung oli yang lolos gitu. Oke, ini kita pasang lagi, harusnya sih aman ya. Kita pasang lagi. Nah, nih kalau bearing bagus, dia rubber seal-nya benar-benar rapet ya gitu, benar-benar oke lah gitu. Mungkin ini ya sedikit perbedaannya antara rubber seal yang bearing yang bagus dan enggak gitu ya. Dan saya tekankan untuk pemasangan, untuk kalau ingin melepas rubber seal itu hati-hati ya, jangan menggunakan benda kecil yang ujungnya runcing karena nanti robek rubbernya gitu. Oke, ini langsung kita pasang ya, seperti ini. Ini kita pasang. Oke, nah baru kita pakai ini. Sebenarnya lebih bagus di alas sih, menggunakan bearing yang lamanya. Jadi yang kita hajar itu bearing yang lama ya gitu. Jangan langsung ke bearing yang baru kalau bisa gitu. Nah, ini kita ketok aja perlahan. Coba
jauh ya. Coba kita balik. Kita balik. Poros pukulnya. Sudah masuk ya, nih sudah masuk. Oke, aman sih ini. Oke, terus kita cek ya apa kurang rapet atau enggak. Coba kita ketok agak keras sekali lagi ya untuk mastiin si bearingnya benar-benar rapet, turun sampai ujung ya, sampai dudukan si bearingnya ini. Agak cukup keras juga tadi ya gitu. Ketoknya masih benar-benar apa namanya, benar-benar pakai tenaga. Sudah ya, segini maksimalnya memang. Kita bersihkan. Oke, sudah terpasang oil seal yang baru ya. Nah, ini kita bisa kasih rubber grease lagi sedikit saja di tengah oil sealnya, supaya si rubber sealnya ini tidak terlalu apa namanya, banyak bergesekan dengan si asnya. Jadi untuk melumasi si rubber sealnya agar dia tidak terlalu banyak terkikis gitu ketika bergesekan dengan asnya gitu. Tipis aja ya, sedikit aja seperti ini. Oke, nah tidak perlu tebal-tebal ya untuk memberikan ini. Kenapa saya sarankan menggunakan rubber grease? Karena rubber grease itu dia tidak merusak dari tekstur si ininya sendiri gitu. Tekstur si rubbernya sendiri. Kalau grease yang bukan rubber seal itu ada kecenderungan dia membuat karet jadi getas atau larut gitu, ada yang sampai bisa larut gitu. Oke, setelah ini selesai pemasangannya, sudah rapat ya, kita ganti dengan oil seal yang baru ya.
juga kita ganti dengan bearing yang baru nih ya. Saya pastikan lagi ya kalau ini sudah rata agar sempurna. Kita pastikan kalau dia sudah rata ya. Setelah ini kita bisa langsung pasang ini. Kita bisa langsung pasang as rotornya ya, seperti ini. Kita masukkan. Oke. Lalu selanjutnya kita pukul dia. Oke, seperti ini. Kita pukul dia di bagian tengah ini ya, yang kita pukul supaya ininya ngikut turun gitu. Pukul sebentar. Seperti ini ya. Sampai full ya, sampai atas dia paling mentoknya ya. Sampai di atas paling mentok yang bisa dicapai oleh si ininya. Jauh ya, masih jauh. Masih banyak, masih kurang ini masuknya ya, masih
masuknya. Coba ini kita alas aja pakai ini supaya lebih enak jika kita memukulnya. Bisa dikit lagi. Sudah, nih batas maksimalnya segini memang mentoknya ya, segini ya, nih batas maksimal mentoknya dia memang segini, bisa keluar sampai dengan segini. Oke, sudah terpasang sempurna ya untuk bearing, kemudian oil seal dan juga apa namanya, juga as dari rotornya gitu, udah berhasil kita pasang semua ya. Kita bersihkan dari serpihan-serpihan besi ya. Kalau ada vakum boleh juga di vakum, saya ada sebenarnya, cuman males ngambilnya di bawah. Oke, ini seperti ini sudah oke ya, sudah oke, sudah terpasang dengan baik ya. Gini, lalu kita bisa lanjut untuk memasang ini nih, base untuk dudukan truss bearingnya nih. Ntar saya bersihkan dulu. Oke. Ini ada ininya, cekungannya, kita pasin seperti ini. Oke. Lalu ini ada washer dan spring washernya, kita pasang seperti ini. Oke. Lalu kita pakai kunci. Boleh pakai kunci L ukuran 6 atau kita pakai kunci sok L ukuran 6. Kencangannya sekedar aja ya, jangan terlalu kencang juga, kira-kira aja. Sebentar, ini bisa kita pegang seperti ini untuk nahan, lalu kita kencangkan ya. Jadi setelah ini terpasang ke casingnya, saya akan kencangkan lagi gitu dengan bantuan kunci Inggris untuk nahan motornya. Oke, sekarang kita lanjut, kita masukkan motor ini. Bearing di sini juga saya ganti ya, nih sama menggunakan merek Koyo ya.
tipenya 6202Z tutup besi, sedangkan yang di sini tadi ini yang kita pasang itu 6302RS gitu. Oke, ini sudah saya ganti, ngelepasnya pakai ini. Masangnya sama, jadi saya pakai bearing yang lama ini untuk bantalan dan kita pukul dari tengah ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pemasangan rotor ke dalam statornya. Kita rapikan dulu kabelnya supaya nanti nggak tertukar nih, karena ada 2 kabel kuning nih di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ya. Kita masukkan ini. Kabel yang ngelilit gini nih saya kurang suka ya. Kalau ngelilit seperti ini, kita rapikan aja sekalian. Oke. Kita tarik dulu. Perlahan aja kita masukin, nggak usah terburu-buru ya, nanti kalau terburu-buru kulit kabelnya bisa sobek. Posisinya dia nanti seperti ini nih. Oke. Perlahan aja ya gitu, kita nariknya nggak usah terlalu kenceng. Pokoknya sampai dia, nah ini kan tuh baru sedikit aja udah kegores dia sama tepian dari besinya ya. Tajam ini sebetulnya dia. Oke.
sudah seperti ini. Nanti kita tinggal ketok aja ntar dia dari sini. Ini ya, kita ketok supaya dia turun ke sini gitu ya. Cukup mudah ya ini untuk lakukan penggantian bearing dan juga oil seal dari mesin Maestro HPW 40A gitu. Untuk bagian dinamo dari HLVGS 70 itu beda ya teman-teman, jadi dia hanya sama sampai dengan bagian ini aja, sampai ke bak olinya. Sininya beda karena kalau saya tidak salah itu VGS 70 itu dia masih menggunakan carbon brush ya, belum menggunakan motor induksi seperti ini gitu. Baik, sekian tutorial untuk pemasangannya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua informasinya.